pagi, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, meskipun kita dapat jam terakhir ya, karena ini jam terakhir pasti jamnya mengantuk ya. Ya, tapi kalian tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, semuanya sehat supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu Ya, Bu. dari kalian pimpin doanya, Ibu minta bantuan kepada Feti ya. Feti, tolong bantu Ibu mimpin doanya, Feti. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Feti atas bantuannya. Nah, setelah anak-anak selesai berdoa, mungkin hatinya sudah merasa tenang ya dan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Semuanya hadir. Nah, Ibu sudah kirimkan link Google Form-nya ke WA grup kalian. Coba anak-anak isi daftar hadirnya melalui Google Form ya, anak-anak. Ya, Bu. Sudah Ya, Bu. diisi, Sudah, anak-anak? Bu. Sudah Sudah, diisi Bu. bukunya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Nah, baguslah anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, kesepakatan kelas itu harus ada ya. Kesepakatan kelas Ibu tentukan saja ya anak-anak. Yang pertama, yang pertama anak-anak dalam mengikuti pelajaran tidak boleh ribut ya. Yang kedua, anak-anak tidak boleh main HP apabila tidak diperintahkan oleh guru. Apabila diperintahkan oleh guru, anak-anak boleh ngambil HP-nya. Yang ketiga, kesepakatan kelasnya. Nah, anak-anak tidak boleh minum atau makan di dalam kelas. Seperti itu kesepakatan kelasnya ya anak-anak. Sudah dimengerti Ya, anak-anak? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, dimengerti. Nah, apabila itu dilanggar, akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa apa, anak-anak? Traktir kita, Bu, satu kelas. Oh, traktir ya. Bernyanyi, Bu. Ya, bernyanyi ya. Sanksinya bernyanyi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kebinekaan. Di antara kalian ada yang masih ingat itu apa artinya kebinekaan? Saya masih nih, Kak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kebinekaan. Apakah itu? Bermacam-macam, Bu. Perbedaan. Ya, Beragam, coba Alif, macam-macam. coba satu dulu ya. Alif, coba Alif. Rema, Apa itu? Bermacam-macam, Bu. Beragam. Rema. Ya, bagus sekali. Bermacam-macam, beragam. Ada lagi pendapat yang berbeda? Rema, ini dulu. Ntar dulu, Bunda. Meta kayaknya tadi ya? Ya, Bu. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu dilihat dari suku, agama, adat, dan lain sebagainya. Itu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu agama, suku, budaya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang integrasi nasional ya. Pentingnya integrasi nasional ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu biar semangat ya anak-anak. Ice breakingnya masih ingat dengan tepuk happy. Tepuk happy itu masih ingat nggak anak-anak? Atau ibu contohkan dulu ya. Contohkan dulu. Tepuk happy. Aku happy. Kamu happy. Kita semua happy. Itu sudah bisa anak-anak? Bisa, Sudah, Bu. Ya, Bisa, sekarang Bu. kita praktekkan ya anak-anak ya. Tepuk happy.
Kamu Happy. happy, Happy. kamu Kamu happy, happy. Kita semua happy. Kesini Ya, bagus sekali anak-anak. Biar kalian itu happy dalam belajarnya. Ya. Tadi ada yang salah ya? Iya, saya Bu. ada Ya, Bu Bu. Feti. Ya, Bu Feti yang salah. Coba nyanyi dulu Bu Feti. Nyanyi Aduh. Garuda Pancasila ya, Bu Feti. Bisa nggak Bu Feti? Kita nyanyi sama-sama. Bu Feti yang Panggil cantik. ibu sih, soalnya takut ini telinganya nanti teman-teman ini Nah, kita nyanyinya Nggak bisa sama-sama ya. Bu Feti. Ya, pecah kaca sama-sama semua kita kalau saya nyanyi. nyanyi. Ya, Bu Feti yang mimpin. Feti yang mimpin ya. Ayo, Bu kan iya. masih anak sekolah, Bu, kok dipanggil ibu? Iya, maaf Bu, maaf ini. Lupa, Ibu gurunya lupa ini. Iya, Feti, coba Feti. Mimpin Oh, iya. dulu. Mari teman-teman semua, dikarenakan suara saya ya pas-pasan, kita menyanyi ya, semangat ya. Dibantu suara saya Garuda Pancasila supaya pembelajaran hari ini kita semangat. Yuk, kita sama-sama. Ya, Feti. Nyanyi Ya, Feti. Garuda Pancasila. Dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Pancasila pendukung patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Ya, bagus Semangat sekali. Cocok Fetinya ini mimpin ya. Bagus sekali suaranya merdu semua. Nah, itu untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar ya, untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kepada bangsa. Karena kita akan belajar tentang pentingnya integrasi nasional. Nah, setelah pembelajaran ini berlangsung, nah, Ibu harapkan anak-anak bisa memahami pentingnya integrasi nasional. Nah, setelah itu, anak-anak bisa mengidentifikasi faktor pembentuk dari integrasi nasional. Setelah itu, anak-anak bisa masalah disintegrasi yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun bangsa. Nah, setelah itu anak-anak bisa menyajikan atau mengomunikasikan hasil analisis tentang pemecahan masalah terkait dengan disintegrasi nasional di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, Bu. Mau menayangkan video ya. Tunggu sebentar dulu anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah bisa anak-anak? Belum, Bu. Sudah bisa anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum bisa ya anak-anak? Belum. Bu. Nah, Ibu coba lagi. Apa lagi, Bu? Double klik, Bu. Ini share screen-nya. Ini top share udah.
Sudah, Bu. Mau ya? Nah, Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Sudah bisa Tampilan, terlihat? tampilannya bukan Tampilannya Tapi beda, Ibu. bukan. Ini bukan tampilan Medianya itu. belum, Bu. Media kontrol panel. Stop aja dulu nih, Bang. Mau ya anak-anak? masih file. Filenya file, belum Bu. kelihatan, Bu. Masih file? Bisa close saya dulu. Sudah bisa, Nana? Nah, sudah, Bu. Alhamdulillah bisa, Ya. Bu. Silakan anak-anak perhatikan dan amati, tonton video yang Ibu tayangkan ya. Ya, sudah Nana, itu tayangan video dari Ibu. Nah, dari tayangan video tadi, apa yang anak-anak bisa amati atau informasi apa yang didapatkan dalam video tadi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Ya. Meta. Yang saya dapat amati dari video tadi yaitu berisikan pembakaran tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan juga wihara, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Pendapat Kalau yang menurut berbeda? saya, Bu, itu kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Itu nantinya kejadian-kejadian itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, Bu. Iya, bagus sekali. Luar biasa, Opi. Ada lagi pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Iya, Widi. Kejadian pembakaran tempat ibadah seperti itu nanti bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi. Iya, pintar sekali, Widi. Ada lagi pendapat yang berbeda?
Adanya pengorbanan nyawa dan harta. Ya, adanya pengorbanan nyawa dan harta. Bagus sekali, Agas. Ada lagi? Konflik antar agama, Bu. Iya, konflik antar agama. Rohima pintar. Ada lagi pendapat yang berbeda? Nah, dalam video tadi itu terdapat informasi. Nah, yang pertama ada pembakaran tempat ibadah. Yang kedua ada penolakan tokoh agama dan politik. Pengorbanan nyawa dan harta manusia. Itu disebut dengan konflik antar agama. Nah, konflik antar agama itu merupakan salah satu contoh disintegrasi nasional seperti apa yang dikatakan oleh Widi tadi dan Opi, bagus sekali, dan juga yang lainnya pintar semuanya ya. Nah, sekarang kita, nah dari tayangan video tadi ada sebuah pertanyaan seperti ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi peristiwa itu? Kenapa bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Tidak adanya toleransi paham, Bu. Ya, coba Rohima. Adanya kesalahpahaman, Bu. Iya, pintar. Adanya kesalahpahaman. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Meta. Karena adanya pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda, Bu. Iya, bagus sekali, Meta. Ada lagi pendapat yang beda? Saya, Bu. Jadi terjadi Iya. provokasi. Widi Sifat- dulu, Widi. Widi apa? Alif? Terjadi provokasi, provokator. Ya, Widi terjadi provokator. Kalau Alif? Sifat egois, Bu. Ya, sifat egois yang ingin menang sendiri, ya. Nah, konflik itu bisa muncul karena terjadinya perbedaan pendapat, konsep, dan pertentangan antar kelompok agama yang satu dengan yang lainnya. Nah, apa penyebab dari konflik tersebut? Ada yang bisa? Kurangnya kesadaran toleransi, Bu. Iya, bagus. Kurangnya kesadaran toleransi. Ada lagi? Kurangnya pemahaman saling menghargai satu sama lainnya. Iya, kurangnya pemahaman sama ya, toleransi, menghargai sama dengan Rohima. Terputusnya lagi yang lain? tali silaturahmi antar pihak yang berkonflik, Bu. Iya, terputusnya tali silaturahmi antar pihak yang berkonflik. Ada lagi? Saya, Bu. Iya, Alif. Adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Pintar, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, sudah semuanya jawaban kalian itu benar ya, pintar-pintar semua. Yang ketiga, nah, solusi apa yang bisa kita berikan terhadap peristiwa tersebut? Memupuk saling menghargai satu sama lain antar umat beragama. Ya, Widi saling menghargai Iya, satu sama lain. apa namanya, terjadi silaturahmi antar tokoh-tokoh agama biar tidak terjadi miskomunikasi. Ya, bagus. Toleransi, Bu. Mereka toleransi. Ya, bagus sekali. Ada lagi Menumbuhkan Saling sikap menghormati, untuk Bu. berpikir positif. Siapa itu? Meta. Meta, coba Meta apa? Harus saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lainnya, Bu. Iya, luar biasa. Harus saling hormat menghormati antar pemeluk agama satu dengan agama yang lainnya. Memberikan sikap kebebasan berpikir untuk positif. beribadah Memberikan kebebasan untuk beribadah. sesuai Agas? dengan agama dan kepercayaannya. Iya, Agas Piani. Jangan mudah emosi, Menumbuhkan Ibu, sikap harus berpikir tahu. positif, Bu. Ya, menumbuhkan sikap berpikir yang positif. Ya, bagus. Jangan mudah emosi, Opi, Bu. Opi apa Opi? Jangan mudah emosi, itu kelihatan di foto itu emosinya tinggi gitu. Jadi jangan mudah emosi ya. Jangan mudah emosi ya. Bagus Perlu sekali. adanya integrasi nasional, Bu. Iya, perlu adanya integrasi nasional. Bagus sekali Rohima. Semuanya udah pinter-pinter ini ya. Dah.
sekarang kita akan lanjutkan dengan adanya konflik antar agama itu merupakan salah satu contoh disintegrasi dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan, Ibu sudah share bahan ajar untuk pelajaran hari ini di Google Classroom ya. Silakan anak-anak buka Google Classroom-nya ya, anak-anak. Sudah dibuka anak-anak? Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Bagaimana konsep integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa? Setelah anak-anak membaca dari sumber internet, dari buku, apakah ada yang bisa? Bagaimana konsep integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Bu, mau mencoba menjawab. Ya, coba Meta. Ya, terima kasih, Bu. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan integrasi nasional itu adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali jawabannya. Ya. Nah, konsep integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sedangkan integrasi nasional itu artinya upaya menyatukan unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi antara perbedaan suku, budaya, adat istiadat itu disatukan menjadi satu ya. Nah, oleh karena itu integrasi nasional itu sangat penting untuk mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pembentuk integrasi nasional. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor pendorong dari Saya, Bu. bentuknya integrasi nasional ya? Coba Feti dulu. Iya, saya, Bu. Cinta tanah air, rasa senasib dan seperjuangan, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, Bu. Iya, bagus sekali Feti. Nah, salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Nah, itu gambar orang yang sedang melaksanakan upacara bendera. Berarti dia cinta tanah air, yang menunjukkan sikap bela negara. Nah, kalau faktor penghambat dari integrasi nasional itu apa faktor penghambatnya? Ada yang bisa? Bu. Faktor penghambatnya, Bu, Iya, siapa? Itu Opi. kurangnya toleransi antar golongan, Iya, kurangnya toleransi antar golongan. kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, Ya, bagus sekali. kurangnya kesadaran dari masyarakat. Fanatisme yang berlebihan, Bu. Iya, bagus sekali Eka. Opi juga bagus jawabannya. Salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Ya, sukunya yang beraneka ragam, daerah, budaya, dan agama. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oleh karena itu, diperlukanlah peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kesadaran warga negara itu sangat penting di dalam upaya membela negara, mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negara. Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok ya, anak-anak. Untuk kelompok 1 ada Opi, Alit Selfie diketuai oleh Opi ya. Untuk kelompok 2 ada Meta, ada Feti. Itu diketuai oleh Meta. Untuk kelompok 3 ada Rohimah, ada Agas. Itu diketuai oleh Rohimah. Dan untuk kelompok 4 ada Rini, Ardini, dan Widi diketuai oleh Rini. Silakan anak-anak melakukan diskusi kelompok dan membuat hasil laporan ya. Laporan diskusinya
Anak-anak harus diskusikan dengan kelompoknya, tidak boleh kerja sendiri, ya. Harus kerja sama. Nah, diskusikanlah dengan kelompok kalian tentang beberapa sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nah, kelompok 1 itu di lingkungan keluarga, kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat, dan kelompok 4 di lingkungan bangsa. Nah, itu pertanyaannya yang pertama, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional. Yang kedua, akibat dari sikap dan perilaku tersebut. Yang ketiga, alternatif agar tidak terulang. Ya, misalnya di lingkungan keluarga, sikap dan perilakunya yang menyebabkan disintegrasi nasional itu apa? Akibat dari sikapnya apa? Terus alternatif agar tidak terulang apa? Itu di lingkungan keluarga. Di sekolah juga sama seperti itu ya pertanyaannya anak-anak. Sudah mengerti anak-anak tentang tugas kelompoknya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Silakan anak-anak kerjakan. Itu Ibu sudah bagikan LKPD-nya lewat WA group ya. Silakan itu dicek. Udah Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. kelompok siapa yang sudah selesai? Kelompok 1, Bu, udah. Ya, silakan presentasi kelompok satunya. Setelah kami diskusi sama teman-teman, ya, jadi mencari literatur juga. Jadi kalau disintegrasi di dalam keluarga itu kurangnya kasih sayang, Bu, serta perhatian dari orang tua. Iya, Sikap anak yang melawan pada kedua orang tuanya, tidak ada rasa kekeluargaan dalam keluarga ya, tidak adanya komunikasi yang lancar dalam keluarga. Mungkin nafkah dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan anggota keluarga itu nanti akan menyebabkan disintegrasi dalam keluarga. Mungkin itu aja, Ibu. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Luar biasa dari kelompok 1 presentasinya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Sekarang presentasi dari kelompok. Siapa yang sudah siap? Saya kelompok 2, Bu, ya. Ya, ini hasil presentasinya. Kelompok 2. Ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 2, yaitu sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi di lingkungan sekolah. Nah, jadi sikapnya itu siswa tidak menghormati dan menghargai guru. Akibat dari sikap tersebut, yaitu yang pertama, proses pembelajaran menjadi tidak kondusif, siswa akan kesulitan dalam menyerap pembelajaran, dan hilangnya harmonisasi antara guru dan juga siswa. Sedangkan alternatif yang bisa kami berikan, yaitu yang pertama, guru membuat metode pembelajaran yang baru, menarik dan kreatif untuk meningkatkan keminatan belajar pada siswa. Dan yang kedua, siswa meningkatkan etika dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pemberian sanksi tegas kepada siswa yang tidak memiliki rasa hormat dan segan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 atau menanggapi kelompok 2? Saya, Bu. Ya, coba Agas. Ya, saya ingin menanyakan terkait yang telah dipresentasikan oleh kelompok Meta. Pertanyaannya, kenapa siswa sering sekali bertengkar dengan temannya di sekolah? Iya, terima kasih Agas atas pertanyaan untuk kelompok kami. Bisa saya tanggapi langsung.
Jadi kenapa siswa sering bertengkar di sekolah gitu ya. Ini bisa dikarenakan karena adanya perbedaan pendapat di antara siswa-siswa tersebut. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu. Terima kasih. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Dari kelompok 2 karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Presentasinya sudah luar biasa sekali. Tepuk tangannya. Sudah, untuk kelompok 2 silakan duduk ya kelompok 2. Sekarang kelompok selanjutnya. Ya, Kelompok kelompok 3, Bu. Saya, Bu. Rohimah. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang membahas tentang lingkungan masyarakat, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional, yaitu tindak kasus asusila diantaranya. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, yang muncul yaitu trauma psikologis oleh korban tindak asusila, terkenanya penyakit menular seksual atau PMS, kerusakan luka pada organ internal. Alternatif agar tidak terulang yaitu pertama, meningkatkan ilmu agama kepada insan manusia, kedua, pemberian hukum secara tegas, tepat, jelas, dan sesuai dengan kadar tindak pidananya. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3-nya. Luar biasa ya. Sekarang lanjut kelompok 4. Siapa ini kelompok 4? Saya, Bu. Ya, kelompok 4 silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan dari kelompok saya, yaitu pada lingkungan bangsa, sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional, yaitu adanya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Akibat dari sikap dan perilaku tersebut, terganggunya proses pembangunan nasional, keresahan di kalangan masyarakat, terancamnya pertahanan dan keamanan bangsa, kerugian material, dan korban jiwa. Sudah kelompok 4? Ya, presentasinya cukup luar biasa. Bagus sekali semuanya udah pada semangat ya untuk menunjukkan hasil kerjanya secara maksimal ya. Sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu ini sebelum Ibu lanjut. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. Ya. Sikap dan perilaku yang menyebabkan disintegrasi nasional itu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Nah, solusi kita untuk menangani hal tersebut yaitu dengan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di dalam diri kita, menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, maka Ibu akan melakukan kesimpulan dulu dari pelajaran hari ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Nana? Saya, Bu, boleh mencoba. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, Bu, terutama ya yang berbeda suku, agama, ras gitu. Iya, Opi, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, pintar sekali. Ada pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Ya, Meta. Jadi dari proses pembelajaran tadi yang sudah kita lalui, saya dapat mengatakan bahwa integrasi nasional itu adalah kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa. Satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun faktor pembentuk
integrasi nasional, yaitu faktor pendukung dan juga penghambat. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Bagus sekali, Opi dan Meta sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Ini contoh ya, contoh bisa dilihat ya. Bisa dilihat anak-anak? Ini contoh sikap integrasi nasional ya. Kerukunan antar umat beragama, menghormati guru, mengikuti upacara bendera. Ini masyarakat sedang bergotong royong. Nah, refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian selama belajar? Silakan pilih salah satu, senang, biasa saja, apa kecewa? Senang. Senang, Bu. Senang, Bu. Pengetahuan baru apa yang bisa kalian dapati dalam pembelajaran hari ini? Atau manfaat apa yang kalian bisa dapat dalam pembelajaran hari ini? Integrasi itu sangat penting, Bu. Apalagi Indonesia adalah negara yang beraneka ragam. Tentunya di keanekaragaman tersebut perlu adanya yang menyatukan, yaitu integrasi nasional. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali, Rohimah. Ada lagi pendapat yang berbeda? Jadi pengetahuan baru yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu mendapatkan informasi tentang konsep integrasi bangsa dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bisa menentukan sikap disintegrasi bangsa dan integrasi bangsa. Mungkin itu, Ibu. Ya, bagus sekali Meta dan Rohimah sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa ya. Sekarang kita lakukan post test evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan buka Google Classroom-nya. Ibu sudah share ya soalnya di Google Classroom. Silakan itu dikerjakan. Waktunya 10 menit ya untuk mengukur kemampuan kalian. Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini, materi yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan? Sudah anak-anak? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya ini sudah semuanya masuk dan nilainya juga sudah bagus-bagus semua. Ya, beri aplaus, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum Ibu akhiri, anak-anak belajar di rumah ya. Belajar tentang materi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Karena itu minggu depan yang akan kita bahas. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Yes. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Coba Feti tadi ya mimpin doanya ya? Iya, Bu. Ya, silakan Feti pimpin doanya dulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak. Selamat siang dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Siang.